Setelah mengebohkan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir terkait dengan Pertamax, Kejaksaan Agung bilang produk bahan bakar minyak Pertamina yang dipasarkan saat ini sudah sesuai dengan standar. Tidak hanya itu, kasus ini juga menjadi momentum bersih-bersih Pertamina. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN, Pak Muhammad Mufti Mubarok. Selamat pagi, Pak Mufti. Pagi. Ya, kemudian ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, ada Pak Sarmuji. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sarmuji. Pak Sarmuji Selamat, masih di mute. selamat pagi, selamat pagi. Oke, kemudian ada, Waalaikumsalam. pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia Center, sudah ada Pak Heri Gunawan. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Mbak Adisti. Oke, saya mau ke Pak Mufti dulu. Pak Mufti, ini kan kalau kita lihat ya, setelah kemarin masyarakat begitu resah dengan dugaan korupsi di Pertamina. Jaksa Agung kemudian sempat mengatakan kemarin, BBM Pertamina ini sudah sesuai dengan standar. Tanggapan BPKN sendiri soal pernyataan Jaksa Agung? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama BPKN tentu yang paling utama adalah melindungi konsumen kan gitu. Dan kedua, kami sudah mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama adalah memanggil Dirut Pertamina dan sudah kami lakukan dan hasilnya memang menurut keterangan dari manajemen Pertamina memang sesuai dengan prosedur dan tidak ada sesuatu yang berubah dari kondisi Pertamax maupun Pertalite kan gitu. Jadi ini satu penjelasan yang saya kira kita sudah tanya dari beberapa sumber, dari beberapa sudut, tentu penjelasan itu meyakinkan kami bahwa secara administrasi, ini administrasi kan gitu baru kita lihat dan kami merasa yakin bahwa ada upaya-upaya dari Pertamina untuk bisa memberikan klarifikasi yang jelas dan tidak menimbulkan dampak di masyarakat kan gitu. Dan yang kedua tentu kami hari ini akan ke Pelumpang untuk melakukan pengecekan langsung. Kami minta data dari tahun 2018 sampai 2023, bagaimana kemudian proses itu dilakukan dan sampai hari ini yang terjadi bagaimana kan gitu. Itu penting karena dia meyakinkan kami dan kami lanjut akan turun ke beberapa SPBU untuk melihat bagaimana kemudian proses eh, ini BPOM Pertamina ini melakukan di lapangan yang akan sampai dihilirisasi kan gitu, di terakhirnya bagaimana kan gitu, sehingga kita punya data-data yang lengkap dan kita juga akan minta uji lab ini dilakukan serentak untuk setiap SPBU sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk hari ini kan gitu. Tapi untuk yang tahun-tahun lalu tentu kita ingin data dari bagaimana bed-bed yang produksi itu supaya kami juga yakin kan gitu. Jangan sampai sekarang beres tetapi yang tahun-tahun lalu belum beres kan gitu. Itu catatan kita sebagai konsumen, tentu kita ingin lebih komprehensif lagi melihat langsung bagaimana terjadinya proses yang dalam tanda kutip apa itu blended, apa itu oplosan dan sebagainya, kita saksikan langsung biar kami yakin. Dan ini sesungguhnya kita sebagai perwakilan konsumen meyakinkan kita sendiri dan kemudian konsumen supaya tidak ragu lagi terhadap produk dari Pertamina itu kan gitu. Jadi rencananya memang BPKN sendiri akan mendatangi Pelumpang gitu ya untuk melakukan pengecekan, termasuk juga pengecekan secara random ya terhadap SPBU-SPBU. Apakah nanti hasilnya akan diumumkan secara transparan kepada publik? Ya, tugas kami tentu sebagai amanat undang-undang adalah memberikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah, kepada pelaku usaha, dan ini akan kita lakukan rekomendasi resmi kami kepada pemerintah atau tentu kepada Pertamina kan gitu. Setelah temuan kami nanti sore, kami uji langsung di kilang, dan kemudian seluruh SPBU juga beberapa sampling kita untuk bisa langsung menyaksikan bagaimana Pertamina memberikan klarifikasi dan memberikan spesifikasi yang selama ini disangka oleh konsumen gitu, karena memang konsumen sekarang ini resah dan kemudian tentu beralih kepada SPBU yang lain. Ini saya lihat di pantauan kami hari ini, hari kemarin sepi sekali kan gitu Pertamina. Ini kan masih ada tendensi bahwa sentimen negatif masih terjadi di Pertamina itu. Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, yang sudah dilakukan oleh Pertamina apakah sudah tepat saat ini, dan kemudian Kejaksaan Agung juga sudah mengatakan kemudian jangan meninggalkan Pertamina begitu. Apakah yang jadi pertanyaan sekarang begini, apakah yang sudah dilakukan saat ini sudah cukup untuk kemudian bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat? Ya, ini memang sesuatu yang tidak mudah ya. Masyarakat sudah terlanjur menelan mentah-mentah
kata oplosan. Jadi ada dua diksi yang berkembang kemarin. Pertama adalah kata oplosan, yang kedua adalah kata blending. Mhm. Dua hal itu ya meresahkan sekali buat masyarakat. Oplosan bahkan cenderung sudah pasti negatif kalau oplosan. Kalau blending, masyarakat masih bingung, ini blending ini maknanya sama dengan oplosan Mmm, atau makna yang lain. betul. Dan kalau secara teknis, blending itu memang memiliki makna yang lain dibandingkan dengan oplosan. Mhm. Karena blending itu sesuatu yang normal, sesuatu yang selama ini terjadi dan bukan untuk mengibuli masyarakat, Mmm. tetapi secara teknis memang itu dimungkinkan untuk menjaga spesifikasi BBM tertentu. Mmm. Nah, ini yang masih perlu terus dijelaskan kepada masyarakat Mhm. bahwa Pertamina tidak melakukan oplosan. Ini yang perlu diyakinkan kepada masyarakat, dan Kejaksaan Agung sudah melakukan klarifikasi sekurang-kurangnya. Kejaksaan Agung sudah menyatakan bahwa BBM yang beredar hari ini sudah sesuai dengan spesifikasi. Mmm. Itu tentu saja sesuatu yang menggembirakan, tetapi itu belum cukup untuk meyakinkan masyarakat yang sudah terlanjur menelan mentah-mentah kata oplosan. Oke. Nah, kalau memungkinkan, BPKN sebaiknya memang sebagai usaha untuk meyakinkan konsumen, kalau diperlukan membuat tim independen. Yang tim independen itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa hasilnya memang bisa dipercaya oleh masyarakat. Mmm. Dan Pertamina mesti support itu seandainya BPKN membentuk tim independen, barangkali melibatkan pakar atau yang lain-lain, silahkan Mmm. saja. Mmm. Tetapi ini diperlukan agar masyarakat yakin, oh benar, memang produk yang sudah beredar di masyarakat itu produk yang sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Mhm, oke. Bagaimana, Pak Mufti, soal usulan dari Pasar Muji? Apakah nanti akan dicoba untuk dikaji, untuk bisa direalisasi begitu, untuk bisa kembali secara perlahan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina? Kami sangat setuju dengan tadi Bapak Sarmuji, anggota Dewan kita yang terhormat. Tentu ini sebuah upaya-upaya terakhir, jadi kita secara lapangan, kemudian data, fakta, dan sebagainya dari tim BKN sudah bisa kemudian dalam tanda kutip menyimpulkan apa yang terjadi, tetapi kami juga perlu melakukan langkah-langkah mitigasi kan gitu. Artinya dengan membentuk katakanlah seperti satgas atau apa yang terkait dengan itu, dan kami akan melibatkan seluruh stakeholder kita karena harus banyak pakar, banyak praktisi yang memang harus kita libatkan, dan ini kami akan bentuk Mhm. mudah-mudahan cepat, dan itu akan menjadi bukti bahwa mewakili konsumen seluruh Indonesia, mewakili dari unsur akademisi, mewakili dari unsur pemerintah dan sebagainya. Tentu ada 5 unsur yang Mhm. dari masyarakat juga kita libatkan, dari media dan sebagainya. Mhm. Sehingga nanti kesimpulan kami ini kemudian kesimpulan yang memang benar-benar berdasarkan fakta dan komprehensif dari semua pihak kan gitu. Artinya Mhm. tidak ada sesuatu yang ragu dari kita, itu barangkali ide yang luar biasa, dan kami akan sambut langsung karena Komisi 6 Bapak kita, Bapak Sarmuji ini adalah mitra kami, sehingga kami ini merupakan satu bentuk koordinasi yang luar biasa, dan insya Allah hari ini kita lakukan hal-hal seperti itu. Mhm. Mhm. Oke, ada usulan BPKN kemudian membentuk tim independen untuk kemudian bisa, menyelidiki bersama dengan pakar begitu ya, kalau memang, dan juga memastikan bahwa BBM yang beredar di pasaran, di Pertamina, khususnya dari Pertamina ini memang sudah sesuai dengan standar seperti yang sudah dikatakan oleh Kejaksaan Agung dan juga Pertamina. Bahkan kalau kita lihat, Direktur Utama PT Pertamina sendiri sudah mengatakan bahwa kalau memang ada, keluhan, silahkan adukan ke Pertamina begitu ya, dengan secara terbuka Pertamina sudah mengatakan seperti itu. Kalau dari Direktur Next Indonesia Center Pak Heri sendiri, kita tahu ini oke lah Pertamina sedang berupaya untuk mengembalikan reputasinya kembali sebagai BUMN plat merah begitu ya. Tapi kemudian yang kita lihat juga angka dugaan korupsi Pertamina yang dirilis Kejagung ini kan fantastis sekali ya Pak Heri ya. Iya, Nah, bagaimana ini kemudian supaya reputasi Pertamina dan juga anak-anak perusahaan Pertamina bisa kembali lagi? iya. Terima kasih Mbak Adisti. Gini Mbak, yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung itu bahwa kita ingin sebenarnya gini, pemberantasan korupsi adalah bagus.
dan kita pasti semua mendukung pemberantasan korupsi. Tapi yang kami khawatirkan atau minimal saya khawatirkan yang selalu terjadi adalah efek selebrasi. Efek selebrasi dari aparat penegak hukum yang cenderung berlebihan. Misalnya gini, pada kasus ini mohon maaf ya, ini kan pasti perlu diuji loh. Jangan-jangan antara potensi kerugian negara dengan potensi kerugian ekonomi. Kalau kerugian ekonomi kan diantaranya opportunity loss. Nah, artinya bukannya kerugian negara. Nah, ini saya khawatir bercampur baur. Contohnya yang paling gampang tuh gini, di depan mah Kejaksaan Agung bilang dalam rinciannya itu bahwa ada dana kompensasi 194 triliun yang berpotensi menjadi kerugian negara pada tahun 2023. Saya, Mbak, sebagai di lembaga riset, itu kita cari dokumen resminya di Pertamina dari sumber yang resmi dari website segala macam, juga dari media, dan akhirnya kita menemukan ternyata yang namanya dana kompensasi Pertamina tahun 2023 itu 7,2 miliar dolar. Kalau kita kalikan 16.000 aja per dolar, 16.000 itu kan 2024 sebenarnya. Udahlah kita anggap 16.000 misalnya. Itu cuma 115 triliun, Wah. Lalu siapa yang nombokin kerugian negara itu misalnya gitu? Kan dibilang 194. 126 menurut versinya Kejaksaan Agung itu. Dari total 194, 126 adalah dana kompensasi. Oke, tampaknya kita mengalami gangguan sinyal dengan Pak Heri begitu ya. Tadi juga sempat Pak Heri mengatakan soal dana kompensasi, setahu saya nilainya tahun 2023 yang diterima Pertamina sekitar 115 triliun atau setara dengan 7,19 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kemudian versi Kejagung, kerugian dana kompensasi dari kasus korupsi BBM ini sekitar 126 triliun rupiah. Nah, inilah yang kemudian menjadi sorotan kita bersama begitu ya, dana kompensasi ini bagaimana begitu. Nah, kalau dari Pak Sarmuji atau dari BPKN begitu ya, ke Pak Sarmuji dulu deh. Pak Sarmuji, Ya. soal dana kompensasi ini begitu kan, bagaimana ini soal dana kompensasi yang memang bisa bisa diterima lah ibaratnya kepada masyarakat yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat, misalkan beli 10 liter gratis 2 liter gitu. Apakah ini juga perlu dilakukan atau seperti apa? Ya, kalau itu nanti tinggal apakah yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung itu terbukti atau tidak, dan itu pasti ada mekanisme kalau sampai ke kompensasi terhadap konsumen itu ada urusannya sendiri, itu ada class action dan sebagainya. Tapi tadi yang disampaikan Pak Heri tadi memang harus hati-hati ya. Kejaksaan juga harus hati-hati dalam menyampaikan tentang kerugian negara. Karena untuk menyatakan tentang kerugian negara itu sebenarnya wilayahnya BPK sebagai auditor negara. Oke. Di Kejaksaan Agung Harus menyampaikan melibatkan BPK untuk menghitung kerugian negara. Ya, jadi kita juga ingin penegakan hukum kita itu betul-betul valid, lalu juga menghitung dampak-dampak sosialnya sebelum sesuatunya itu diumumkan kepada publik. Oke, kalau dari Pak Mufti sendiri bagaimana soal dana kompensasi apakah memang setuju juga harus memang melibatkan BPK soal perhitungan kerugian negara, potensi kerugian negara dalam kasus ini? Kan kita tahu juga kasus Pertamina ini cukup mengejutkan ya dengan nominal yang sangat fantastis, Pak Mufti. Ya, mewakili konsumen tentu dalam konteks antras atau ketidakpercayaan terhadap Pertamina ini tentu harus diantisipasi kan gitu. Tidak hanya dari sisi material tadi yang disampaikan, tetapi secara imaterial pun, artinya dalam konteks ini tentu Pertamina harus langkah-langkah taktis kan gitu, karena betapapun pilihan dari konsumen ini cukup banyak kan gitu. Artinya mereka bisa beralih dan kemudian ini dalam waktu seminggu atau 10 hari ini memang sangat sepi Pertamina kan gitu. Maka harapan kami mewakili konsumen tentu mungkin barangkali ada diskon, ada voucher, atau ada bonus-bonus yang bisa dilakukan, atau penurunan harga bila perlu kan gitu juga nggak ada masalah, karena memang masyarakat atau konsumen kita itu berharap sesuai dengan spek yang diharapkan. Tetapi
faktanya kan banyak hal yang mereka rasakan kan gitu. Itu yang barangkali menjadi catatan kita. Mohon Pertamina untuk bisa memberikan satu semangat kepada konsumen kita untuk bisa percaya kembali kan gitu ya. Tentu konsumen kita itu paling suka dengan satu diskon atau bonus atau dengan penurunan harga itu penting kan gitu karena bukan karena kasus ini tetapi bahwa keuntungan Pertamina ini kan cukup besar kan gitu. Artinya dari sisi harga kita cek dengan Malaysia cukup jauh kan gitu dan Hmm, tentu berharap adalah sedikit penurunan meskipun Rp500 dan itu hmm, sangat berarti bagi konsumen karena memang sangat diharapkan. Ini kan terlalu mahal pertama kita ini 12.900 itu sesungguhnya bagi menengah ke atas saja cukup, tetapi kan ini keterpaksaan membeli Pertamax ini sehingga eh, mestinya mereka masih beralap Pertalite, sebelumnya masih beralap premium, hmm. apa itu yang sebelumnya lebih murah 6.500, 10.000 dan 12.900. Ini sesungguhnya pilihan-pilihan yang mestinya ada kan gitu, orang bisa memilih, tetapi kan kemudian sekarang kalau beli Pertalite antri, beli Pertamax tidak antri, ya tentu ini teknik marketing lah di Pertamina bagaimana meyakinkan kembali dari konsumen dan rakyat Indonesia biar percaya dalam waktu yang cepat ini. Itu kan kira-kira solusi. Tetapi tadi Pak Saramuji menyampaikan dengan mekanisme hukum, tentu kita juga ingin mekanisme yang lebih manusiawi kan gitu. Artinya biar rame dan tentu kepercayaan lebih penting dari segala-galanya. Oke, Pak Heri silakan dilanjutkan Ya, soal dana kompensasi ini. Kalau ya, tadi menurut Pak Sarmuji kalau soal dana kompensasi ini cukup berhati-hatilah. Kemudian ayolah betul. gandeng juga lah BPK Iya, iya. Nah, soal potensi kerugian negara, potensi iya, juga kerugian yang diderita oleh masyarakat begitu ya. iya. Bagaimana Anda Nah, melihat ini? saya hanya melihat ini Mbak Disti, ini karena ada efek selebrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dia ingin memperlihatkan bahwa mereka itu sedang bekerja dengan baik dalam konteks pemberantasan korupsi. Kita dukung sampai di situ. Hmm, Tapi hati-hati gitu, efek selebrasinya jangan sampai menimbulkan ekses yang tidak baik. Ekses yang tidak baik misalkan dari konflik soal oplosan dari itu segala macam gitu ya. Nah, itu ada lembaga yang lebih punya otoritas ngomong soal itu. Misalnya apa? Lemigas. Lemigas ini kan regulator. Dia balai besar pengujian minyak dan gas bumi gitu. hmm, Nah, seharusnya yang lebih punya otoritas untuk menyatakan bahwa produk ini, produk migas sesuai standar atau tidak, itu adalah Lemigas. hmm, Nah, begitupun dengan soal dana kompensasi tadi. hmm, Jadi kok dari mana dana kompensasi yang dilaporkan yang diterima dari Kementerian Keuangan itu sekitar kalau laporannya Pertamina itu mata uangnya dia pakai dolar tuh ya. Itu 7,2 miliar dolar yang kalau kita kalikan dengan 16.000 hanya 115 triliun. hmm, Tapi kemudian diumumkan menjadi 124 triliun. Loh, atau 126 triliun. Pertanyaannya siapa yang nombokin di sini gitu loh. hmm, Nggak, saya khawatir ini karena efek selebrasi ini selain memberikan akses yang tidak baik bagi apa namanya bagi institusi, padahal tentu apalagi ini yang melakukan adalah oknum di subholding Pertamina, bukan Pertamina Persero. Ini kan hal-hal yang ini entitasnya aja udah berbeda gitu ya. hmm, Ada Pertamina Persero, ada subholding gitu kan, PT Pertamina Patraniaga, hmm, ada Pertamina International Shipping, ada PT Pertamina Kilang Internasional. Nah, betul. ini kan akhirnya terkena semua Pertamina nih. Satu terkena semua Pertamina, Hmm, kemudian juga terkena eksesnya ke produknya, kemudian juga dana kompensasi yang berlebihan itu. Nah, ini aja saya berharap bahwa ke depan ini jangan sampai ada efek selebrasi yang berpotensi merugikan apa namanya yang memberikan akses negatif terhadap kasus yang ini ya terhadap reputasi lah ya. hmm, Reputasi orang yang lagi diperiksa yang kita juga harus tahu bahwa mereka juga harus apa namanya bisa jadi bukan karena lembaganya tapi juga karena orangnya juga kepada lembaga Kejaksaan Agung, Mbak. hmm, Jangan sampai kayak kemarin kasus Timah 300 triliun. Akhirnya apa? Ini kan jadi ternyata itu kan potensi kerugian ekonomi. hmm. Ada opportunity loss. Oke. Nah, ini itu Mbak. Pak Heri, karena tadi Anda sudah menyinggung soal bagaimana Patraniaga, International Shipping, Kilang Internasional. Kita tahu dalam kasus ini diduga juga melibatkan 3 subholding ini ya. Iya, Patraniaga, kemudian International Shipping, Kilang Internasional. Kemudian
sepertinya dalam tanda kutip ada dugaan begitu ya, ada orkestrasi nih di dalam holding ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, kemudian mekanisme pengawasan seperti apa lagi sih yang harus dilakukan segera oleh internal Pertamina untuk bisa kemudian bersih-bersih di internal Pertamina? Jangan dijawab dulu Pak Heri, kita akan temukan jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana yang harus dilakukan oleh Pertamina dan juga pemerintah pusat untuk kemudian bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat setelah kemarin kita tahu kasus dugaan korupsi Pertamina yang kemudian melibatkan dari petinggi-petinggi anak perusahaan Pertamina begitu. Perlu ada komitmen politik dan juga beberapa upaya lainnya. Dan tadi Pak Heri karena sudah menyinggung soal bagaimana Patraniaga International Shipping dan juga Kilang Internasional. Nah, kalau kita lihat kan dalam kasus ini juga diduga ya, sekali lagi saya mengatakan diduga melibatkan ada 3 subholding Pertamina yang tadi sudah disebutkan. Nah, ada dugaan kok sepertinya ini ada orkestrasi ya di dalam holding ini. Nah, seharusnya seperti apa mekanisme pengawasan yang harus dilakukan segera untuk membersihkan Pertamina supaya kemudian tata kelola minyak, tata kelola impor juga bisa benar-benar sesuai dengan alurnya, on the track begitu, Pak Heri. Kalau saya tuh khawatir tuh gini Mbak, sebenarnya kan fungsi pengawasan di atas kertas itu sudah ada semua. Misalnya gini ya, fungsi pengawasan kan direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu udah punya organ yang namanya Komite Audit untuk pemeriksaan expose ya, nanti setelah peristiwanya atau kejadiannya sudah dilakukan. Kemudian ada yang namanya Komite Pemantau Risiko. Itu sebenarnya pemeriksaannya kan ex ante di depan ya, di depan pemeriksaannya itu kalau pengen ada investasi, ada pekerjaan, itu pertama kan dilihat manajemen risikonya. Nah, ini instrumen ini ada semua di bawah Dewan Komisaris. Nah, yang saya pertanyakan itu jangan-jangan yang seperti ini tidak berjalan. Nah, kenapa tidak berjalan? Ini yang kita khawatirkan. Karena begini, selama ini kan juga harus Pertamina jangan tutup telinga, maksud saya itu kalau ada kritik selama ini bahwa seringkali Pertamina itu dianggap dalam tanda kutip sebagai tempat penampungan. Misalnya ada istri tim sukses masuk jadi komisaris, ada si Anu masuk jadi komisaris gitu. Ada Pak Ahok. Ada Pak Ahok gitu. Nah, orang partai politik misalnya gitu. Maksud saya gini, yang paling penting itu ya perlu dijaga jangan sampai fungsi pengawasan ini tidak berjalan dengan baik. Oke. Gitu. Instrumennya ada. Nah, sekarang bayangin deh, ada orang misalnya katakanlah oknum bekerja sama dengan pihak luar atau institusi bekerja sama dengan pihak luar itu sudah 5 tahun, Mbak. Yang menurut pemeriksa Kejaksaan Agung itu kan 2018 sampai 2023. Ini sudah 5 tahun berjalan. Itu masa tidak bisa diganti-ganti? Apa enggak aneh? Itu apa enggak ada tanda tanya besar gitu ya? Lalu auditnya seperti apa? Mesti kan ada komite audit. Nah, itu maksud saya instrumen itu semua selama ini harus diakui dengan kasus yang seperti sekarang itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga karena lentur, karena tidak berjalan dengan baik di dalam, kalau ada orang luar ingin mengorkestrasi kejahatan, jadi mudah sekali tuh disusupi virus Pertamina. Jangan sampai itu mesti dijaga gitu. Oke, Anda setuju Pak Sarmuji dengan apa yang dikatakan oleh Pak Heri? Perlu sebenarnya harus ada komite audit sebenarnya di sana. Sebenarnya peran untuk mengawasi secara internal sudah ada Dewan Komisaris ya tadi sampaikannya. Jadi kalau ada selama ini yang menganggap Dewan Komisaris itu tidak punya daya apa-apa, ya ngapain orang dibayar mahal-mahal nggak punya daya apa-apa. Dan ternyata ada instrumen tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri bahwa ada komite audit dan punya instrumen banyak lah untuk meminta direksi menjalankan bisnis sesuai dengan rule yang ada. Yang kedua, sebenarnya Kementerian BUMN bisa lebih dari itu. Pada waktu rapat kerja saya sudah pernah sampaikan bahwa Kementerian BUMN perlu membuat satu desk khusus untuk menampung atau untuk sebagai cara agar orang bisa mengadukan di situ tentang potensi korupsi di masing-masing BUMN. Karena korupsi ini kan banyak sekali BUMN
mengalami kasus yang sama dengan Pertamina. Kalau ada des khusus, yang des khusus itu orang bisa menyampaikan early warning system, oh ada tanda-tanda bahaya ini, ada tanda-tanda korupsi ini di BUMN Pertamina misalkan, atau BUMN PLN, atau BUMN apa saja. Hmm. Orang bisa mengadukan ke sana. Yang kedua, perlu dibangun satu whistleblower system. Jadi orang mengadukan di internal itu ada internal BUMN. Kalau ada orang-orang internal BUMN yang mengadukan, itu tidak diberikan sanksi, tapi justru diberikan apresiasi. Kadang-kadang kan kalau ada orang yang mengadukan secara internal di satu lembaga atau satu badan usaha, kadang malah dikucilkan, kadang malah diberikan sanksi, bahkan kadang-kadang Non-job. secara sosial non-job gitu. Itu yang harus dijamin dengan tadi dengan des khusus dan whistleblowing system tadi itu. Kalau itu bisa dilakukan, itu akan sangat membantu seandainya komisaris, dewan komisaris itu tidak melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Tetapi memang seperti yang dikatakan Pak Heri, mestinya dewan komisaris yang pertama harus tahu apa yang terjadi seandainya ada penyimpangan di jajaran direksi dan bawahannya. Oke, cukup menarik begitu ya apa yang dikatakan Pak Sarmuji begitu. Ini jadi momentum yang tepat begitu ya, tidak hanya bagi Pertamina begitu ya, Ya, tapi juga benar. bagi seluruh BUMN yang ada di Indonesia untuk bisa bersih-bersih, bahkan ada des khusus, jangan sampai kemudian internalnya yang ingin mengadukan adanya dugaan dalam tanda kutip dugaan penyelewengan atau dugaan korupsi justru malah dikucilkan. Nah, menurut Pak Heri sendiri bagaimana soal ini? Ya, saya setuju tuh dengan disampaikan oleh Pak Sarmuji itu. Kan selama ini Mbak di dalam manajemen risiko itu kita kenal ada 3 line of defense ya. Itu di line pertama itu yang melakukan itu adalah fungsinya langsung kan. Nah, yang kedua internal audit di second line. Di line yang ketiga itu ada artinya manajemen. Di situ ada komisaris, ada direksi. Nah, seharusnya yang disampaikan oleh Pak Sarmuji tadi itu menjadi line keempat, Mbak. Dalam hal ini Kementerian BUMN, kan Kementerian BUMN ini udah berbeda nih. Kementerian BUMN dulu sebelum Pak Erik itu kan dibaginya deputi-deputinya per sektor. Kalau tidak sektor bisnis ya, sekarang kan tidak sektor bisnis. Jadi ada deputi yang khusus menangani manajemen risiko. Oke. Nah, itu udah ada tuh barang itu organisasinya sudah ada. Nah, maksud saya tadi untuk membentuk whistleblowing system, nah ini harus dibangun misalnya line yang keempat. Line yang keempat itu dalam hal ini ya Kementerian BUMN bukan hanya sebagai regulator, tapi sebagai pemegang saham. Nah, kemudian dia membentuk line keempat sehingga kalau ada orang BUMN termasuk di internal itu yang ingin mengadukan komisarisnya bahwa komisarisnya begini atau manajemennya begini, dia nggak sungkan lagi mengadukan ke manajemennya ke perusahaannya sendiri, tapi disampaikan ke ke tadi des yang khusus itu segala macam. Nah, supaya des ini bekerja lebih independen dan kerjanya juga jangan suka dengan lagi senang efek selebrasi, tapi ini kerja harus silent, tiba-tiba selesaikan kan harus seperti itu gitu ya. Nah, itu menarik menurut saya. Jadi harus membuat kalau selama ini ada 3 lines, ini dibuat harus menjadi 4 lines. Lines keempat itu adalah owner, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Oke, saya sepakat juga untuk Pak Sarmuji dan juga Pak Heri. Nah, jangan sampai kemudian begini. Oke lah, ini kasusnya dengan hukum begitu sudah berjalan di Kejaksaan Agung begitu ya. Ada 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada pihak swasta, kemudian juga ada pimpinan pucuk tertinggi dari anak perusahaan Pertamina begitu ya. Tapi di lain sisi kita juga melihat Pertamina ini adalah BUMN yang satu-satunya kita punya begitu ya, soal BBM begitu ya, untuk pendistribusian BBM begitu ya. Jangan sampai kemudian dalam tanda kutip begitu ya, rusak setitik. Ya kan? Ya kan? Nah ini ya jadi gimana ya, kita juga harus menyelamatkan Pertamina dari orang-orang yang seperti ini begitu ya, yang sudah menciderai seperti ini. Nah, kalau dari BPKN sendiri bagaimana supaya kemudian konsumen juga bisa oh ya kita fix lagi deh, kita pakai Pertamina lagi deh, setelah kemarin kita lihat banyak sekali fenomena SPBU swasta ini sudah ramai oleh masyarakat, mereka sudah beralih
ke SPBU swasta begitu, Pak Mufti? Ya, jadi dari diskusi ini tentu kami terinspirasi bahwa kita perlu membentuk tim pencari fakta kan gitu, dan barangkali juga Pak Henry dan sebagainya nanti kita libatkan ketika semua para pihak ini yang memang orang-orang independen kan gitu, sehingga bisa memberikan satu pernyataan atau rekomendasi kepada masyarakat, kepada konsumen nanti, dan tentu kepada stakeholder kita, pemerintah, BUMN dan sebagainya, DPR dan sebagainya. Tentu ini sangat penting gitu karena masyarakat ini bingung meskipun versi A, versi B, versi Kejagung, versi Pertamina, versi masyarakat sendiri juga punya alat uji yang kadang-kadang kita juga di luar dugaan kita gitu dengan cara-cara mereka kan gitu. Nah, ini tentu kita ingin kumpulkan fakta-fakta ini dan kemudian nanti kita simpulkan dan kita rekomendasikan bahwa kalau misalnya kesimpulan kami bahwa sudah tidak ada masalah dan clear, ya tentu kita sampaikan, dan ini harus menjadi kewajiban masyarakat untuk bisa beralih ke Pertamina karena ini satu-satunya BUMN yang memang sangat kita harapkan merah putih, yang kita harapkan menjadi ikonik Indonesia kan gitu. Oke, sama-sama juga menyelamatkan plat merah ini, Pertamina ini jangan sampai kemudian gara-gara sejumlah orang ini, pimpinan ini kemudian rusaklah semuanya begitu ya. Terakhir saya ke Pak Heri dan juga Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, menurut Anda dari segi DPR sendiri, fungsi DPR sebagai pengawas begitu ya, apa yang harus dilakukan oleh Pertamina, dilakukan segera oleh Pertamina, 3 poin yang prioritas yang harus segera dilakukan saat ini? Ya pertama ya meyakinkan pada publik bahwa apa yang dinyatakan oleh Pertamina itu benar. Jadi apa yang dinyatakan Pertamina bahwa BBM yang sudah beredar itu sesuai standar itu adalah fakta yang sebenarnya. Dan tugas itu tidak mudah karena itu buat Pertamina ini bukan hanya kerja Pertamina sendiri, tetapi Pertamina bisa secara terbuka menyatakan diri, ayo kalau mau diuji BBM saya, ujilah apakah BBM kami itu memang sudah sesuai dengan standar atau tidak. Pertamina harus mau secara terbuka siapapun yang ingin menguji lembaga-lembaga BPKN atau Lemigas atau apapun, ayo kita buktikan bahwa apa yang sudah kami sediakan untuk masyarakat itu betul-betul sesuai dengan spesifikasi yang ada. Itu ada tugas yang pertama. Kalau urusan nanti diskon atau itu nanti menyusul lah itu. Karena kalau diskonnya itu dikasih sekarang nanti melegitimasi, oh memang benar ini. Justru malah meyakinkan ya? Justru malah meyakinkan bahwa selama ini memang terjadi kekurangan, terjadi kesalahan, dan kompensasi dari kesalahan itu ada diskon gitu. Komitmen politik dari DPR sendiri untuk Pertamina? Ya kami akan terus mengawasi ya, tapi pengawasan kita kan pengawasan politik ya. Jadi kita tidak betul-betul tidak direct langsung. Kita paling mengukur kalau Komisi 6 ya mengukur kinerja Pertamina. Tetapi ya sesekali mungkin kita bisa melakukan sidak begitu. Tapi itu kan bukan tugas utama kita. Tugas utama kita itu meyakinkan bahwa apa yang sudah ditanam oleh negara, ditugaskan oleh Pertamina itu bisa dilaksanakan dengan benar. Tetapi yang detail-detail pasti DPR tidak punya kewenangan dan tidak punya instrumen untuk ke arah sana. Oke, Pak Heri, terakhir. Ya, kalau saya sih gini Mbak, kalau ini saya mewakili diri saya sendiri ya. Soal Pertamina misalnya, sebagai sebuah lembaga. Kalau saya beli di Pertamina, itu kan sebenarnya kekayaan negara kami yang dipisahkan. Kekayaan negara kita yang dipisahkan. Kalau saya beli di Pertamina, negara saya itu dapat pajak, dapat dividen. Tapi kalau saya beli di tempat yang lain, ya ini bukan campaign ya. Negara saya cuma dapat pajak. Kan sesimpel itu kalau cara berpikirnya. Tapi saya sebagai konsumen juga harus berpikir. Sebenarnya kan SPBU yang dikelola oleh Pertamina, yang atas namanya Pertamina, itu kan tidak semuanya SPBU Pertamina. Ada SPBU yang mitra. Nah, jadi maksud sampai hari ini, apa mungkin seluruh SPBU itu semuanya bekerja dengan baik? Misalnya, apakah misalnya nosnya itu ditera benar gitu ya, bahwa kalau 1 liter misalnya betul-betul hanya 1 liter gitu ya. Nah, ini kan Pertamina kan seharusnya kan melakukan audit secara berkala dan secara random, dan itu harus diumumkan. Apa mungkin dalam berpuluhan tahun SPBU yang mitra Pertamina misalnya itu tidak ada yang melakukan kesalahan atau tidak pernah ada yang teguran. Nah, ke depan saya berharap bahwa ini momentum Pertamina untuk bersih-bersih, termasuk bersih-bersih di SPBU yang menjadi ujung tombak marketingnya Pertamina ke publik. Kalau ada SPBU bermasalah,
itu diumumkan ke publik bahwa ini SPBU ini bermasalah, kena sanksi 1 administrasi karena melakukan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu. Jadi saya Secara sebagai transparan. konsumen, sebagai konsumen merasa terlindungi. Oke. Dan saya akan menghukum dia, saya nggak mau beli di situ, saya belok ke tempat yang lain misalnya gitu loh, Mbak. Ya. Nah, kira-kira seperti ini momentum lah membersih-bersih Pertamina, termasuk terutama pada SPBU. SPBU itu sangat efektif sebagai sarana komunikasi Pertamina di ujung paling depan. Oke, tentu saja ini jadi momentum bersih-bersih yang tepat begitu ya untuk Pertamina untuk bisa kembali lagi secara perlahan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang kemudian kita tahu gara-gara kasus kemarin begitu ya, Pertamina secara institusi begitu punya PR yang harus segera diselesaikan begitu ya. Tidak hanya Pertamina tapi juga menjadi pelajaran juga ini bagi seluruh BUMN yang ada di Indonesia begitu ya, untuk bisa bersih-bersih juga dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih Pak Heri, Pak Sarmuji, kemudian Pak Mufti telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.